Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, pagi ini cuaca nyaman, dingin, enak, dan penuh inspirasi tentunya. Kabut cukup tebal, hawanya sangat-sangat nyaman di badan kita. Kalau Anda berada di desa-desa seperti saya ini, wah ini ion negatif penuh dengan kesehatan dan luar biasa. Semoga Anda yang mengikuti video ini semakin sehat, sukses, barokah hidup Anda, dan nanti dimatikan dalam keadaan yang husnul khotimah. Allahumma amin. Sahabat semuanya, pagi ini saya tidak mengupas tentang dunia spiritual. Pagi ini saya akan bicara tentang sebuah bisnis. Oke, beberapa waktu lalu saya diskusi dengan salah satu ketua ICSB, Indonesian Council for Small Business, salah satu organisasi kaitan dengan UMKM yang berada di Indonesia di bawah naungan organisasi dunia. Ya. Ini ketika diskusi bagaimana menghadapi pandemi yang luar biasa 2 tahun terakhir memporak-porandakan ekonomi, bahkan yang bisa bertahan hanya bisnis-bisnis tertentu saja. Untuk mereka muncul lagi, untuk mereka kembali lagi mendirikan bisnis, kembali lagi mereka berikhtiar dengan bisnisnya bisa berjalan dengan baik, membutuhkan sebuah effort yang luar biasa. Modal sudah terlanjur habis, pangsa pasar dengan daya beli yang sudah semakin menurun, sekarang sudah kembali tapi belum 100% kembali hingga bisa berkembang dengan pesat. Bagaimana untuk bertumbuh? Sekarang ini masih dalam pola bertahan, mati-matian untuk bisa bertahan, tetap hidup dan tetap melanggengkan bisnis. Karena banyak di antara sekian bisnis yang berdiri, mati, sudah habis, tidak mampu berdiri lagi, tidak mampu dikembangkan lagi. Yang ada sudah mati dan sekarang ini mulai membangun. Apa kira-kira yang bisa dilakukan kembali? Kalau kemarin memiliki modal yang cukup besar, kemarin memiliki modal bertahan untuk development, untuk pertumbuhan, bahkan untuk mendirikan cabang. Sekarang ini dengan modal yang ada dilakukan untuk bertahan, supaya bisa tetap hidup, akhirnya tidak mampu berkembang. Bahkan yang sekarang mati menjadi sangat sulit ketika untuk berdiri lagi. Mereka-mereka termasuk dengan beberapa UMKM, UKM yang ada di sekitar kita, yang mati, benar-benar mati karena pandemi, perlu dibangkitkan, perlu disupport, perlu benar-benar menjadi sebuah usaha yang kembali berdiri, menghidupi keluarganya, menghidupi dirinya, menghidupi tetangga dan seluruh karyawannya. Salah satu mode yang digunakan adalah konsep gotong royong dan arisan bisnis. Beberapa saat lalu, saya banyak menulis di berbagai grup WhatsApp, di Facebook. Saya banyak menuliskan bagaimana tentang sebuah konsep gotong royong ini. Sebuah gotong royong yang sudah menjadi budaya di negeri kita, di bangsa kita, dari zaman kerajaan-kerajaan dulu hingga saat ini, masih menjadi pondasi-pondasi kekuatan masyarakat, menciptakan sebuah kebaikan, pembangunan, dan lain-lainnya. Masih sangat ingat sekali pada saat kecil ketika rumah saya dulu dibangun, entah itu tahun di era 80-an atau berapa saya agak-agak lupa. Tetapi pada saat itu tetangga sekitar bergotong royong bekerja dan mereka tidak dilakukan proses upah atau pembayaran. Hanya beberapa tukang saja yang khusus yang dibayar. Tapi ketika melakukan gotong royong yang besar, mengangkat dari mulai memasang, ada di bagian atap, semuanya gotong royong pure tanpa adanya sebuah bayaran. Dan ini adalah konsep budaya leluhur kita dari zaman kerajaan sampai dengan sekarang ini ketika dipupuk dengan subur, dengan lebih baik, maka gotong royong ini menimbulkan kekuatan yang sangat luar biasa di masyarakat. Bukan hanya itu saja, konsep gotong royong ini bisa kita olah, bisa kita jadikan sebuah sistem atau pola dalam kaitan bisnis. Salah satu yang hadir ke tempat saya ada Mas Agus, ada Mas Yuyun. Beliau salah satu aktivis pada mentoring-mentoring atau pendampingan UMKM di daerah sini, di Kabupaten Karanganyar, di kabupaten sini. Ketika hadir dan diskusi, maka salah satu kesimpulan yang sudah dibagikan saat itu adalah bagaimana menciptakan konsep gotong royong dengan arisan mendirikan usaha. Beliau yang memiliki pengalaman di dunia street food, banyak sekali
industri-industri makanan yang dibuat dengan gerai-gerai di pinggir jalan, di depan-depan premium market, di depan-depan minimarket yang sudah berbagai macam cabang, berbagai kota didirikan, dan yang satunya dengan desain dan development karena kekuatan masa punya organisasi sebagai seorang ketua, dan ketika kita mentoring dengan lebih lengkap lagi, menghasilkan sebuah pemberdayaan masyarakat UMKM dan UKM bernama sebuah arisan bisnis. Polanya sederhana dan ini bisa digunakan di daerah manapun. Saya yakin sangat mudah dengan konsep bisnis yang tidak memerlukan modal-modal yang besar. Salah satu syarat yang memang harus ada, ketika sudah menjadi sebuah program asistensi, program sebuah koordinasi, program dengan arisan, program dengan gotong royong ini, maka peserta harus mendapatkan pembinaan dari orang-orang yang mencukupi secara skill, kemampuan, wawasan, pengetahuan, dan lain-lainnya. Sehingga kehidupan bisnis berikutnya ketika berdiri, ini merupakan bisnis yang bisa benar-benar berkembang terus, bertumbuh lebih kuat lagi. Dan ini merupakan salah satu pola bagaimana ketika bisnis ini menjadi bisnis yang besar dan mereka masih tetap mampu untuk memberikan setoran, setoran, dan setoran pada saat arisan bisnis di berikutnya. Misalnya saja dengan teknis yang sangat mudah ini, ada sekumpulan misalnya katakan 20 orang. 20 orang ini bisa membuat sebuah usaha street food dengan kira-kira modal dasar atau modal operasional awal sampai dengan 1 bulan berikutnya, kisaran di angka 7 sampai 8 juta. Kalau membutuhkan sekitar 8 juta, misalnya saja, setiap 1 bulan, setiap orang itu menabung, atau setiap orang itu store ke arisan 1 juta saja, maka dalam satu pertemuan terkumpul 20 juta rupiah. Dikurangi biaya konsumsi misalnya katakan ini menjadi 19.500.000. 19.500.000 bisa digunakan untuk modal 3 orang ya, 3 orang mendirikan usaha yang bermodal kisaran di angka 6 sampai 7 juta atau kurang lebih di angka itu. Misalnya setiap 1 orang mendapatkan 6 juta, maka 6 juta ini akan digunakan untuk melakukan sebuah proses membuka usaha. Di bulan berikutnya lagi akan terkumpul lagi 3 pengusaha baru lagi. Dan mereka tetap akan dibina, tetap akan terus didampingi, akan dimentor oleh tim yang bisa melakukan secara pro bono ataupun berbayar dengan biaya murah karena ini adalah proses gotong royong. Ketika sudah berdiri, maka akan terjadi yang namanya pendirian usaha dengan grup secara gotong royong dengan tempat berbeda, lokasi berbeda, bisa dengan branding yang sama ataupun branding yang berbeda. Maka yang diperlukan di sini adalah ide kreatif bisnis yang memang itu sangat-sangat dimungkinkan tumbuh berkembang di masyarakat. Itu bisa menjadi pilihan. Misalnya saja, usaha ayam goreng sekarang ini mungkin sudah begitu menjamur usaha ayam goreng tepung. Masih bisa dikembangkan lebih dalam lagi. Ada dengan model bubur, ada model dengan es, ada yang dengan model makanan-makanan dari mulai kentang yang siap saji, ada warmindo, ada berbagai macam makanan, ada bubur bayi dan lain-lainnya. Yang modal-modal sekiranya hanya sekitar 6 juta sampai 8 juta itu apabila kurang sedikit ingin dibesarkan, maka peserta arisan boleh saja menambahkan ukuran dengan size lebih besar, menambahkan modal dasarnya. Tapi yang terpenting adalah bahwa mereka yang sudah berdiri dipastikan mereka mendapatkan bimbingan, mendapatkan mentor, mendapatkan coaching sehingga benar-benar bisnisnya hidup dan bertumbuh. Itu yang paling penting. Ketika 20 orang yang ikut arisan ini semuanya sudah selesai memberikan bisnis, mereka masih tetap akan menjalankan sebuah program mentoring atau coaching. Mereka boleh saja menyisihkan sebagian uangnya setiap 1 bulan untuk menjadi investor terhadap usaha-usaha kecil baru yang lainnya dengan konsep bagi hasil. Misalnya, arisan sudah berjalan dengan 20 orang sudah selesai dan masih dilanjutkan lagi misalnya putaran yang berikutnya, maka putaran berikutnya tetap mengumpulkan uang arisan sama dengan jumlah sebelumnya atau boleh dinaikkan karena usahanya sudah mulai berkembang. Yang nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis baru
bisa digunakan untuk mengembangkan usaha baru atau untuk menjadi investor terhadap pengusaha atau calon pengusaha lain. Ini paling enak. Sehingga dalam kancah ini kalau kita membaca buku tentang bagaimana sisi keuangan dan status kita di tempatnya Robert Kiyosaki, maka sudah ada beberapa kuadran yang dilewati. Kita bisa menjadi seorang investor. Dan yang baru bergabung, yang mereka mendirikan bisnis bukan dari gotong royong, bukan peserta dari arisan, mereka tetap harus dilakukan coaching, dilakukan mentoring, dilakukan pembinaan-pembinaan sehingga bisnisnya tetap tumbuh dan berkembang. Investasi-investasi yang diberikan oleh anggota warisan dipastikan di dalam bisnis yang tumbuh, bisnis yang berkembang sehingga tetap mendapatkan profit yang baik. Teman-teman sekalian, pagi ini saya cukupkan inspirasi kaitan dengan bisnis berbasis gotong royong ini. Anda boleh memilih usaha apa yang paling nyaman, yang paling pas untuk didirikan dengan konsep bisnis gotong royong ini dengan konsep arisan. Karena ini bisa digunakan untuk Anda, pelaku UKM, UMKM, atau apapun, usaha-usaha yang berbagai macam yang sekarang banyak beredar di masyarakat, maka ini menjadi sebuah pilihan alternatif untuk side bisnis Anda. Baik yang akan tumbuh berkembang, mau dirikan awal, ataupun Anda yang ingin mengembangkan cabang. Sampai ketemu di inspirasi yang berikutnya. Salam dari saya, semoga selalu sukses dan barokah untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.